Audio Jungle. Baik, teman-teman saya sekalian, sebelum kita mulai kepada pembahasan kita akan awali seperti biasanya dengan membaca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah. والدعاء إلى الهدى والدلالة ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة يا أرحم الراحمين لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والكون أجمعين ونصوصا سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى سيد الحباب عبد الرحمن السقاف سيد الحباب عبد الله بن أبو بكر العيدروس فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأصولي مفرم ثمن صاحب راتب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين الحبشي علي بن محمد الحبشي وجميع ساداتنا آل أبي علوي أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء المحدثين والقراء المفسرين وسادة الصوفية المحققين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روحي خصوصا صاحب الكتاب الشيخ أبو شجاع الأسفهاني أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajibatil hajj ghairal arkan thalathatu asyi'. Haji itu satu-satunya ibadah yang antara rukun sama wajib beda. Yang lain-lain rukun itu adalah kewajiban. Rukunnya sholat, berarti kewajiban di dalam sholat. Ada ruku, i'tidal, sujud, berdiri, baca Fatihah, itu namanya rukun-rukun sholat, sama dengan kewajiban sholat. Nah kalau haji ini beda, ada rukun haji, ada wajiban haji. Rukun haji kalau ditinggalin nggak sah hajinya sama sekali, udah nggak kena tuh, nggak jadi haji. Rukunnya apa aja itu? Ihram, niat haji ya, ihram. Kemudian wukuf di Arafah, kayak ada istilah al-hajju Arafah. Kehitung haji kalau ini kehitung haji kalau wukuf di Arafah. Kemudian lagi tawaf, sa'i. Nah, itu kewajiban atau rukun-rukunnya haji. Kemarin kita udah bahas tuh. Amat terakhirnya adalah gunting rambut atau nyukur rambut, ya, tahallul, halaq awit taksir. Itu rukun-rukunnya haji. Sementara rukun-rukunnya umroh, jadi rukunnya haji sama rukunnya umroh itu cuman beda di wukuf di Arafah. Ya, kalau haji ada wukuf di Arafah, kalau umroh nggak pakai wukuf di Arafah. Sisanya yang lain semua sama. Niat ihram, tawaf, sa'i, gunting rambut. Itu sama tuh. Kalau yang umroh sama haji. Sisanya yang tambahan buat haji adalah wukuf di Arafah. Nah, kalau kewajibannya haji, ini adanya cuma di haji doang. Kalau umroh kagak ada wajib-wajibnya dah. Apa aja itu? Al-ihram minal miqat. Nah, kalau ini sama ya. Antara haji sama umroh, yaitu ngambil ihramnya itu di miqatnya masing-masing. Miqat itu adalah tempat yang sudah ditunjuk, sudah ditetapkan sebagai tempat-tempat untuk niat haji. Yang lain-lain tuh kalau niat itu nggak ada tempatnya tersendiri, ibadah yang lain biasanya nyambung sama pekerjaan awalnya gitu.
Ya, nggak boleh tuh orang niat wudunya di sini, pas wudu nggak pakai niat lagi gitu. Niat wudunya di kamar, pas wudu nggak pakai niat lagi, nggak kena. Harus ketika wudu itu diawali dengan niat, ya udah niatnya tuh pas di tempatnya situ kan gitu. Sholat juga kayak begitu, kamu nggak bisa dari dapur udah niat usolli fardhu duhri, habis itu baru ke tempat sholat gitu ya, baru jalan ke masjid terus sholat di sana gitu, nggak kena, nggak kena. Yang ibadah yang kayak begitu cuman satu doang, yaitu haji. Haji itu ngambil ihramnya di miqat. Miqat itu tempat-tempat yang memang sudah ditetapkan, ditentukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Untuk orang yang mau mengerjakan ibadah haji, ngambilnya dari situ gitu. Ada namanya Yalamlam, ada namanya Ja'rona, ada namanya Bir Ali, gitu kan ya. Nah, itu tempat-tempat seperti itu memang sudah ditetapkan untuk menjadi tempat ihramnya jamaah haji dan umroh. Umroh juga ngambilnya dari situ. Jadi teman-teman saya sekalian, itu nanti kalau yang saya mau tahu dulu, yang udah pernah haji boleh angkat tangan? Nggak banyak ya. Allah. Yang di luar kedengeran? Enggak katanya. Kalau nggak kedengeran kenapa bisa nyaut ya? Allah. Sama aja ya kayaknya ya. Iya. Iya, baik. Teman-teman sekalian saya muliakan. Sampai mana tadi? Memang haji, dari tadi juga haji. Sampai mana tepatnya tuh loh? Oh iya, saya coba ulangi lagi. Yang udah pernah haji? Enggak banyak ya. Yang udah pernah umroh? Oh banyak, baik. Iya. Oke, berarti sisanya kan? Yang pernah umroh? Oke. Iya. Ustazah gimana dah, kepengen sebenarnya Ustazah haji umroh nih, tapi kan tabungan nih susah banget nih mau nyampe nya ke situ. Buat bayaran ini aja, buat bayar kontrakan, buat bayar sekolah nih udah susah gitu, boro-boro mau berangkat haji umroh. Nih ibu-ibu, saya kasih tahu, kamu tuh kalau urusan haji umroh jangan ngelihat kitanya, tapi ngelihat yang ngeberangkatin. Ya, siapa yang ngeberangkatin? Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah tuh bu, innama amruhu idza arada syai'an kun faya. Kalau Allah mau tuh tinggal bilang kun, jadi dah udah. Gitu. Semudah itu, bahkan lebih daripada itu. Gampangnya. Kayak kamu bilang kun, nah udah jadi itu. Asal yang bilang kunnya Allah. Asal yang bilang menentukannya Allah, itu jadi semuanya kata Allah SWT. Begitu ya. Jadi teman-teman saya sekalian, masalahnya sama kita, tinggal kita minta sama yang punya. Kalau minta itu, seperti yang tadi saya ulangi ya, Kak, saya sampaikan, kamu kalau minta jangan suka ngelihat yang minta, ngelihat sama yang diminta. Kamu kalau mau minta itu, kalau mau minta jangan ngelihat diri kitanya gitu. Kalau diri kitanya mah bu, miskin, lemah, nggak berdaya, sakit-sakitan, kan begitu ya? Gampang batuk, gampang flu, nah tuh kalau ngelihat diri kitanya gitu, kaki sakit, kepala sakit, segala macem, ya nggak? Kalau ngelihat diri kita, tapi kalau ngelihat Allah, Maha Kaya, Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha segalanya. Jadi kalau doa jangan repot-repot lihat diri sendiri. Kalau doa itu ngelihat yang diminta Allah Subhanahu yang telah berkata wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Dan Allah terhadap segala sesuatu Qadir, maha berkuasa. Dah itu aja yang kita ambil teman-teman saya sekalian. Allah maha berkuasa. Allah kalau mau ngasih tuh ngasih aja Bu, ngasih aja. Jangankan permintaan-permintaan kecil-kecil kayak kita nih, cuman sekedar minta diberangkatin umroh, minta diberangkatin haji. Nabi Muhammad minta matahari ditenggelamkan terlambat, bisa kok. Karena doanya Nabi, matahari udah tenggelam terbit lagi. Menurutmu susahan mana? Kalau dihitung secara logika, ya kan ya? Membuat matahari tenggelam terlambat, atau bahkan yang udah tenggelam terbit lagi, dibandingin dengan ngeberangkatin kamu, berangkat umroh, berangkat haji. Gampangan mana? Gampangan berangkatin kita haji umroh, teman-teman. Kalau kita pikir secara logika, meskipun bagi Allah, ya Allah mah nggak ada yang susah. Bagi Allah SWT, ngebelahin bulan, kan begitu ya? Buat Nabi Muhammad, Allah tuh kayak mau bilang gitu, buat kamu Muhammad apa sih yang enggak? Gitu. Nah kamu kalau dicinta sama Allah SWT, Allah juga bisa bilang begitu. Buat kamu apa sih yang enggak? Syaratnya dicinta sama Allah SWT. Sedikit sekalian saya muliakan, syaratnya ngedeket. Kamu akan bisa dikasih segalanya sama Allah SWT terhadap apapun yang kamu minta, dengan syarat kamu menjadikan Allah sebagai segalanya. Jangan ada gantungan kecuali kepada Allah SWT. Jangan ada sandaran kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada yang kamu andalkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau lihat hati hambanya kosong, Allah akan memenuhi hati hamba tersebut dengan cintanya. Ini sekarang masalahnya kenapa doa Ustazah? Saya kalau doa nih nggak diijabah-ijabah. Lah kamu doa, hati kamu itu penuh sama yang lain. Kata Allah, gimana saya mau masuk? Dia penuh. Ini yang di luar nggak bisa masuk, penuh. Ya kan begitu? Allah juga sama kamu. Allah nggak bisa masuk dalam hatimu, hatimu kepenuhan. Segala hati, tas dimasukin ke hati, sendok, isi dompet masukin ke hati, HP masukin ke hati, duit semuanya masukin ke hati, rumah kamu masukin ke hati, nah loh. Kulkas kamu masukin ke hati. Masya Allah, Masya Allah. Kulkas rusak nih Ustazah, nggak bisa hadir majelis. Lah kenapa emang? Kagak aja. Emang kamu bisa sakit? Ya juga kan. Ya udah, jangan segala-gala kamu masukin ke dalam hati. Nanti kalau rusak kamu jadinya repot, hati kamu jadi nggak kosong gitu teman-teman. Ya, kamu beli tas nih, begitu ngeliat ada tas orang lain yang lebih bagus, aduh nyesel kenapa nggak beli yang itu. Masya Allah, Masya Allah. Karena tas kamu masukin dalam hati. Tapi kalau orang tuh tas dipakai-pakai aja, nggak usah masuk dalam hati. HP dipegang aja, nggak usah pakai masuk dalam hati. Sepatu di kaki aja Bu, nggak usah naik-naik ke hati. Sendal, sepatu gitu. Duit tuh cukup di tangan, jangan sampai masuk ke dalam hati. Okay. Jadi gitu teman-teman saya sekalian, ya.